Ya ahobu, berikut merupakan laporan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 53 di bidang perlindungan perempuan dan anak Dinas P2A P2KB Nias Utara. Adapun gagasan kreatif dari isu yang saya angkat yakni optimalisasi pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nias Utara. Dan kegiatan kreatif yang saya lakukan, pertama melakukan sosialisasi KHA dan SEDAW, memberikan pelatihan manajemen kasus, melakukan sosialisasi standar layanan pendampingan kasus, membangun kerjasama layanan biopsikososial spiritual, membuat akun media sosial bidang PPA, dan yang terakhir melakukan edukasi melalui poster seminggu sekali. Semua kegiatan sudah saya lakukan. Kegiatan pertama yakni melakukan sosialisasi KHA dan SEDAW. Berikut tahapan kegiatannya. Nantinya untuk membangun di bidang di mana kami berada. Nah, salah satu isu yang saya angkat itu berkaitan dengan kurang optimalnya pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nias Utara. Untuk itu, yang menjadi gagasan kreatif saya yaitu optimalisasi dari pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, salah satu kegiatan saya itu adalah sosialisasi KHA dan SEDAW. KHA itu apa? KHA itu adalah Konvensi Hak Anak. Dan SEDAW itu sebenarnya Convention of Elimination Discrimination untuk forum anak untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi mereka. Nah, apa saja sih yang menjadi klaster dalam KHA ini? Jadi ada pembagian-pembagian. Kalau KLA juga punya klaster, KHA juga punya klaster gitu. Yang pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Apa saja kah itu? Yang pertama, nama dan kebangsaan pastinya. Kemudian identitas. Selanjutnya kegiatan 2 melakukan pelatihan manajemen kasus. Berikut tahapan kegiatannya. Penguatan keluarga, intinya adalah pencegahan keterpisahan anak dari keluarga. Namun jika ada kondisi-kondisi khusus yang dan juga ada aturan hukum yang misalnya setelah dilihat kepentingan terbaik untuk anak ternyata lebih baik untuk dipisahkan, maka ada kontinum pengasuhan di luar keluarga. Yang sebelah kiri itu yang kuning itu sebenarnya pengasuhan kerabat. Jadi dialihkan ke kerabat. Jadi misalnya entah saudara bapaknya atau saudara ibunya. Kemudian yang sebelah sana itu orang tua asuh. Jadi jika tidak pengasuhan kerabat itu tidak dimungkinkan, maka kontinum pengasuhan selanjutnya dilimpahkan ke adanya orang tua asuh. Namun jika juga orang tua tidak boleh ini Bu sharing alasannya karena apa? Contohnya kan Bapak ini hanya dari apa, dari pikiran. Iya silakan Bu. Ini kan anak perempuan ini kan masih di bawah umur ya, centil kan biasa di usia begitu centil, suka berpakaian seksi. Bukan hanya anak, orang tua juga ada suka berpakaian seksi. Nggak apa-apa, kita bina dia, kita bilang Bu, lebih pakai baju yang pede-pede itu. Kalau jumpa laki-laki jangan gini-gini, kamu biasa aja, kan bisa kita gitu, itu solusinya Bu. Iya, berarti bukan tidak bukan langsung dinikahkan. Tidak, jadi malah nanti pernikahan anak. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu, ya. Nah, kasus yang kedua ya Bapak Ibu ya, nanti bisa ganti-gantian gitu. Biar tidak ngantuk, nanti bisa nafonya juga di. Tapi nafonya enggak juga ya Pak? Bisa 4 kali sehari. Ya baik. Oke, kasus yang kedua, pendamping harus tidur. Anak ini biasa mungkin di rumah aman ya kasusnya ini. Pendamping harus tidur satu kamar dengan klien yang berlawanan jenis kelaminnya, tidak satu kasur. Memang tidak satu kasur memang, dan pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci dan sedikit terbuka karena dikhawatirkan jika klien tidak ditemani satu kamar maka ia akan melarikan diri. Anak ini mengalami disabilitas mental, sering melarikan diri dan melakukan tindakan yang sulit dikontrol. Nah, menurut Bapak Ibu boleh nggak nih? Setuju nih nggak Bu? Harus tidur satu kamar dengan kliennya. Memang dalam satu sisi kliennya ini
sering melarikan diri gitu ya. Tapi posisinya memang satu kamar nggak beda kasur gitu, pintu masih dibuka gitu. Menurut bapak dan ibu bagaimana? Menurut aku setuju bapak. Ya, Kurang beda setuju. kasus. Kalau menurut aku bisa-bisa aja. Kenapa? Bukan dalam arti ini ada maksud tertentu. Karena ini ada istilahnya kelainan. Lena minta. Ya, Dan ada disabilitas. menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena biasanya ini pendamping ini tidak bermaksud yang lain-lain sama klien. Kenapa? Karena dia sebagai yang menyelamatkan. Karena setiap petugas ini pasti sudah dididik dan sudah dikasih pengetahuan bagaimana. Selanjutnya, kegiatan 3 melakukan sosialisasi standar layanan pendampingan kasus. Berikut tahapan kegiatannya. Sudah jelas-jelas benar dan memang inilah tugas kita ke depan. Inilah tugas kita sebagai bidang perlindungan perempuan dan anak. Yang mudah-mudahan apa materi yang disampaikan hari ini bisa kita implementasikan nanti di tempat kerja kita ini dalam penanganan kasus, dalam hal-hal apa ya yang lainnya juga. Tadi yang tertargetkan tentang formulir mungkin ini nanti cuma kita siapkan nih, nanti buka di sini kita buat satu di print out sama kita, jadi bila ada kasus langsung kita isi dan kemudian ujung-ujungnya semua ini tadi harus terlapor di sistem. Nah, jadi itu aja sebenarnya. Jadi kalau menurut kami nggak ada yang perlu kami nggak ada yang perlu kami tambahkan lagi, karena ini sudah berpedoman kita di peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan nomor 2/22. Makanya tadi saya lihat, saya buka juga catatan saya sudah pas semua. Jadi kita berpedoman di panduan kita, tidak lari dari panduan Permenkes PPA nomor 22 materi yang disampaikan. Jadi sip. Nilainya 100. Kalau rumah aman itu bisa melebihi 14 hari. Nah itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai nanti sama kayak gitu. Kemudian lokasinya sebenarnya sama karakteristiknya, itu bisa menetap atau berpindah-pindah. Kenapa mungkin bisa berpindah-pindah? Karena tergantung dari keamanan dan keselamatan. Nah misalnya kalau kita bawa dalam satu contoh kasus, misalnya kayak yang kasus di TVL, mungkin bapaknya mungkin mengejar anaknya, mungkin contoh ya ini, misalnya mengejar anaknya, terus kemudian dia sudah tahu sebenarnya kan rumah aman dan penampungan sementara itu kalau ini dirahasiakan sebenarnya. Nah jadi mungkin dia mengejar, terus penampungan sementara itu diketahui misalnya, nah tidak mau anak itu harus segera dipindahkan agar jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian keamanan sama-sama tingkat tinggi, jadi harus benar-benar dijaga. Kemudian penyelenggaranya, nah kalau penyelenggara penampungan sementara ini biasanya dari UPTD PPA. Kalau rumah aman ini sebenarnya dinas terkait, jadi mungkin kalau di sini dinas P2A P2KB. Kemudian kalau penganggaran penampungan sementara itu dari UPTD PPA. Kalau rumah aman itu dari dinas dari P2A P2KB. Nah, jaminan pelayanan, jadi harus ada jaminan pelayanan. Jadi pelayanan itu harus dilaksanakan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi. Tadi yang kita bahas di 4 pertama, sesuai dengan layanan yang sudah kita tetapkan. Nah, ada jangka waktunya, misalnya durasi pelayanannya, kompetensi dan kualifikasi harus mengikuti standar operasional yang sudah berlaku. Nah, apabila Keempat, yakni membangun kerjasama dalam layanan biopsikososial spiritual. Berikut tahapan kegiatannya. Kegiatan kelima yakni membuat akun Facebook bidang PPA. Berikut tahapan kegiatannya. Dan yang terakhir yakni melakukan edukasi melalui poster seminggu sekali. Berikut tahapan kegiatannya.
bidang PPA, terutama kepada adik kami Fenty yang telah mengikuti laksar ya, melaksanakan laksar. Baik, tadi kan sudah disebutkan Pak Mentor beberapa hal mengenai laksar. Menurut saya di sini singkat aja ya. Dilaksanakannya laksar ini sangat memuaskan kami. Kami tahu apa yang kami perbuat. Misalnya ada kasus, baik kasus kekerasan perempuan dan anak. Jadi hanya usul di sini bagaimana bagusnya kalau selesai pun nanti laksar ini tetap kami melaksanakan pertemuan tak sekali seminggu, mengingatkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa poin yang berhubungan dengan pelaksanaan dasar oleh Ibu Fenty selama ini. Ini suatu apa juga ya pelaksanaan dasar kali ini, karena pada zaman-zaman kami dulu tidak ada yang seperti ini. Jadi sangat banggalah kami dengan adanya kegiatan latsar bagi ASN yang baru-baru terangkat kali ini. Jadi sangat berfungsi yang namanya latsar ini, yang mana banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, banyak juga materi-materi yang dipaparkan bagi kami dulu, khususnya di staf PPA Nia Sutara ini ya, karena begitu banyak yang baru kami tahu, yang baru kami pahami, tugas-tugas sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Fenty yang beberapa kali sebelumnya, bahwa kegiatan di bidang kami ini, khususnya di PPA Nia Sutara, banyak yang baru kami kenal, banyak yang materi yang baru kami tahu. Jadi sepertinya pelaksanaan latsar ini sangat baik, dan khususnya buat Ibu Fenty, kami bukan apa juga ya, Ibu Fenty memang kami tahu ya ini sebenarnya ASN yang baru, tapi rupanya Ibu Fenty ini udah bermodal banyak lah, kayak udah banyak pengalaman, udah ilmunya juga lumayan lah, bisa menerapkan sebagaimana tupoksinya sebagai apa ya, sebagai ASN dan juga sebagai profesi yang ini ya, dari psikolog ya. Mungkin dalam penanganan kasus-kasus atau mengenai pemenuhan hak anak, Ibu Fenty ini sudah luas ilmunya dalam menerapkan pada pelaksanaan latsar ini. Jadi kami sangat mendukung dan sangat puas dengan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan, yang mana bisa kami katakan baru ada penyegaran buat kami ya, dari ilmu yang tidak kami dapat selama ini lah, kali ini juga baru kami dapat. Dan baik, selamat pagi menjelang siang. Kami dari mentor si Fenty yang mengikuti latsar tingkat Kabupaten Nia Sutara akan melaksanakan suatu evaluasi pada kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi ataupun sesuai dengan apa yang harus diharapkan setelah nanti mengikuti kegiatan latsar ini. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian, di sini kami menyampaikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta latsar di Kabupaten Nia Sutara, khususnya
di kantor P2A P2KB dan lebih khusus lagi di bidang PPA. Kenapa? Karena salah satu peserta latihan dasar atas nama Fenty Teluk Banua telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut KHA, CEDAW, pelatihan manajemen kasus dan standar pelayanan pendampingan. Dan yang telah dilaksanakan lagi yaitu melalui poster ataupun edukasi yang telah disampaikan di media sosial 1 kali dalam 1 minggu. Dan mungkin yang terakhir nanti diadakan kerjasama ataupun MOU dengan pendamping ataupun dengan tenaga ahli yang berkaitan dengan tupoksi yang berdasarkan dengan keahlian masing-masing, yaitu melalui bidan dan psikolog dan juga dari pekerja sosial dan tokoh agama. Tokoh agama ini kita pilih yang sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta latsar, yaitu seorang pendeta. Mungkin ini bisa nanti terbantu dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk kegiatan yang telah disiapkan ataupun yang dilaksanakan nanti oleh peserta latsar. Kemudian berdasarkan pengamatan kami, apa yang telah dilaksanakan oleh peserta latsar khususnya di P2A P2KB, kegiatan menurut kami kegiatan yang dilaksanakan cukup bermanfaat buat kegiatan rutin di kantor, karena apa yang telah diangkat judul dari kegiatan lapangannya ini nanti bisa bermanfaat sehingga bisa ada diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang. Dan di sini kami laporkan bahwa peserta yang ada di P2A P2KB atas nama Fenty Teluk Banua, dia menurut kami dia cakap dan mampu untuk berkomunikasi dengan baik dan bisa memecahkan permasalahan sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan diharapkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Yahoo.